Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa dan siswi SMK Negeri 1 Robata, khususnya siswa dan siswi Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Dalam pembelajaran kali ini, kalian harus tetap semangat walaupun pembelajaran kita masih dilakukan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, pembelajaran kita memang belum bisa dilakukan secara tatap muka. Pembelajaran kita lakukan masih menggunakan pembelajaran daring atau online. Jadi Bapak inginkan semua para siswa dan siswi masih tetap semangat untuk belajar. Jangan sampai menyerah sampai di sini. Pada video kali ini Bapak akan menerangkan tentang materi sistem starter pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Pada materi ini, sistem starter ini Bapak akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah fungsi dari sistem starter. Yang kedua adalah komponen-komponen atau macam-macam jenis starter. Yang ketiga adalah cara kerja dari sistem starter. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita melakukan pengetesan pada sistem starter. Oke, Bapak akan terangkan apa itu fungsi dari sistem starter. Sistem starter pada kendaraan, terutama pada mobil, tujuannya adalah untuk mempermudah kita ketika ingin menghidupkan sebuah mesin. Starter ini akan menggerakkan flywheel yang nanti akan memutar poros engkol sehingga terjadi proses pembakaran, sehingga mesin akan menyala. Di dalam sebuah mobil atau pada teknik kendaraan ringan otomotif, sistem starter dibagi dua jenis, yaitu ada sistem starter tipe konvensional dan ada sistem starter tipe reduksi. Ini yang biasa dipakai pada kendaraan mobil. Kemudian bagaimana Pak cara kerjanya? Cara kerjanya nanti akan Bapak sampaikan pada slide berikut ini. Silakan kalian tonton slide cara kerja sistem starter kali ini. Silakan. Bahas bagaimana cara kerja sistem starter. Cara kerja sistem starter terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu pada saat starter switch atau ignition switch atau kunci kontak posisi start. Tahap kedua ketika posisi pinion gear berkaitan penuh dengan ring gear atau flywheel. Dan tahap ketiga pada saat starter switch atau ignition switch atau kunci kontak posisi on. Sekarang mari kita lihat lebih detail bagaimana cara kerja sistem starter. Pada saat posisi kunci kontak start. Pertama, arus dari baterai mengalir menuju ke terminal 50 lalu ke hold-in coil kemudian mengalir ke massa. Dan kedua, arus dari baterai mengalir menuju ke terminal 50 lalu ke pull-in coil menuju field coil kemudian ke armatur dan ke massa. Pada saat ini hold-in coil dan pull-in coil membentuk gaya magnet dengan arah yang sama, maka menyebabkan kontak plate bergerak ke arah menutup main switch menghubungkan terminal 30 dan terminal C, sehingga drive lever bergerak menggeser starter clutch dan pinion gear berkaitan dengan ring gear atau flywheel. Selain itu, arus yang mengalir ke field coil pada saat ini relatif kecil. Maka armatur berputar lambat yang memungkinkan pinion gear dan ring gear atau flywheel berkaitan dengan lembut. Selanjutnya pada saat pinion gear berkaitan penuh dengan ring gear atau flywheel. Arus dari baterai mengalir ke terminal 50 lalu ke hold-in coil kemudian ke massa. Sehingga kemagnetan hold-in coil akan menahan kontak plate menutup main switch menghubungkan terminal 30 dan terminal C dan juga menahan drive lever agar pinion gear tetap berkaitan dengan ring gear atau flywheel. Selain itu, arus dari baterai mengalir ke main switch yang menghubungkan terminal 30, kontak plate dan terminal C, lalu mengalir ke field coil kemudian ke armatur dan ke massa. Maka putaran motor starter dapat menghasilkan momen puntir yang besar untuk memutar ring gear atau flywheel dan mulai menghidupkan mesin. Tahap terakhir yaitu pada saat posisi kunci kontak on, main switch dalam keadaan belum membuka atau belum bebas dari kontak plate. Maka aliran arusnya adalah dari baterai mengalir ke terminal 30, lalu ke kontak plate kemudian ke terminal C menuju ke field coil sampai ke massa yang menyebabkan motor starter masih berputar.
Selain itu, terdapat arus yang mengalir ke solenoid atau pull-in coil dan hold-in coil, yaitu arus dari baterai mengalir ke terminal 30, lalu ke kontak plate kemudian ke terminal C menuju ke pull-in coil dan hold-in coil sampai ke massa. Karena arus pull-in coil dan hold-in coil berlawanan, maka arah gaya magnet yang dihasilkan juga berlawanan, sehingga kedua gaya magnet akan saling meniadakan. Hal ini mengakibatkan kekuatan return spring dapat mengembalikan kontak plate ke posisi semula dan drive lever menarik starter clutch dan pinion gear terlepas dari ring gear atau flywheel, serta menghentikan putaran motor starter. Cara melakukan pengetesan motor starter. Kita butuhkan 3 buah kabel, yaitu kabel merah, kabel biru, kemudian kabel hitam, dan 1 buah aki atau baterai. Kabel biru ini kita tempelkan ke terminal 50 pada motor starter. Kemudian kita tempelkan ke positif baterai. Kabel yang merah ini kita tempelkan ke terminal 30 pada motor starter. Kabel yang hitam ini kita tempelkan ke bodi motor starter atau massa, kemudian kita arahkan, dia tempelkan ke negatif baterai. Jadi ketika terminal 50 dan 30 ini bersentuhan, maka gear pinion ini akan bergerak dan memutar. Karena ada arus yang masuk dari baterai, kemudian masuk ke dalam magnetic switch sehingga mendorong magnetic switch dan terjadi kumparan sehingga gear pinion ini akan berputar. Jadi ini kita uji coba menggunakan sebuah kunci pas, kita tempelkan antara terminal 30 dan terminal 50. Jadi seperti ini uji cobanya, dan pinion gear ini bergerak, berarti motor starter ini dalam kondisi baik atau hidup. Jadi terminal 50 dan terminal 30, jadi yang biru ini adalah terminal 50 ke motor starter, kita tempelkan ke positif baterai dan dia akan bergerak. Kemudian kabel yang hitam ini adalah ke massa, jangan sampai salah dan tertukar. Kabel yang merah ini kita tempelkan ke terminal 30 dan ke positif baterai. Nah, ini kita akan melakukan cara pengetesan pull in dan hold in. Terminal kabel biru ini dari terminal 50 tempelkan ke positif baterai. Jadi nanti ketika kita tempelkan antara terminal 30 dan 50, pinion gear ini akan maju ke depan, mendorong. Ini disebut dengan pull in dan kemudian akan menahan. Nah, seperti ini, perhatikan.
ketika saya tempelkan, saya contohkan, tempelkan seperti ini, dia akan maju. Nah, ini namanya pull in dan hold in. Ini cara pengetesannya seperti ini. Ini bahwa kondisi motor starter ini dalam kondisi baik. Jadi dia bisa maju pinion gearnya, berarti motor starter ini dalam kondisi normal, tidak terjadi kerusakan. Itulah cara pengetesan motor starter. Terima kasih. Demikian penjelasan materi tentang sistem starter. Jika kalian masih belum paham, silakan kalian bisa bertanya melalui WhatsApp group. Kemudian jika kalian ada yang ingin ditanyakan masih banyak hal, kalian bisa chat langsung ke WA pribadi saya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini yang semakin tinggi. Jangan lupa jaga jarak ketika keluar rumah. Jangan lupa menggunakan masker, sering-sering cuci tangan. Jangan lupa berdoa, semoga kita diberikan keselamatan dan kesehatan selalu. Tetap semangat pelajar Indonesia, tetap semangat, tetap bersatu, jangan takut akan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.